Yang pertama itu pertanyaan seperti ini: apakah dibenarkan apabila kita kembali ke gereja rumah seperti gereja mula-mula pada zaman para rasul, apabila gereja sekarang ini sudah tidak pernah mengabarkan Injil, tapi diganti dengan Injil sosial atau dunia, sehingga kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan? Prinsip gereja mula-mula itu sebenarnya bukan prinsip yang boleh ditinggalkan. Malah itulah gereja yang sejati. Jadi apa yang ditulis dalam Alkitab tentang gereja kisah para rasul, itulah gereja sejati. Kalau kita lihat, mereka tidak pernah terikat dengan satu tempat. Mereka bergerak. Bukan berarti mereka tidak boleh menempati satu tempat dan rutin gitu ya. Itu boleh dan sangat boleh. Tetapi jiwa mereka adalah mereka selalu bergerak untuk mencari jiwa. Jadi mencari jiwa artinya bukan jadi pelayan penjala manusia yang Tuhan jadikan mereka. Dan mereka menjala manusia, maka pergi kemana-mana terus bergerak. Tetapi ada satu yang terjadi sekarang ini, bahwa Injil itu menjadi Injil yang berkaitan dengan sosial. Artinya tidak perlu lagi memberitakan Kristus, tetapi yang penting itu kita mengasihi. Nah, saudara perhatikan, berarti itu terjadi pemecahan. Kalau saya mengenal Kristus, saya baru bisa melakukan kegiatan sosial. Saya melakukan kegiatan sosial tidak peduli Kristus diberitakan atau tidak. Itu namanya kemanusiaan. Gereja boleh, agama lain boleh, semua boleh melakukan itu. Dan apa yang kita lakukan dengan orang lain dan kepercayaan lain atau dari suku bangsa lain apapun yang melakukan pekerjaan sosial sama dengan kita, itu namanya kemanusiaan. Bedanya apa saya melakukan itu? Sekali lagi, ibadah dan segala yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita membawa orang-orang itu untuk bertemu dengan Tuhan. Tujuan akhir daripada seluruh pelayanan kita dan hidup kita adalah memancarkan serupa dengan Tuhan. Jadi mereka tahu siapakah Tuhan kita. Tapi kalau cuma berhenti hanya membantu saja, tidak boleh ada embel-embel apapun. Itu namanya Injil sosial, social gospel. Yang penulis pencetusnya yang pertama kali namanya Walter Rauschenbusch, ya, dan tokoh social gospel hebat sekali. Tetapi dia mengatakan bahwa Yesuslah yang membuat Injil sosial itu sulit diterima. Jadi akhirnya Yesus itu tidak boleh diberitakan. Supaya kita diterima di tempat yang lain dan dimanapun, maka jangan membawa nama Kristus. Saudara bisa ngerti ya? Berarti kalau saya tidak mau nama Kristus, saya sama dengan manusia semuanya. Jadi saya melakukan ini untuk siapa? Untuk namanya kepentingan manusia, menolong manusia. Sebatas anugerah umum, silakan, gak ada masalah. Injil sosial bagi saya sebenarnya tidak ada masalahnya. Masalahnya yang utama adalah waktu Kristus itu dilarang diberitakan, dan yang membuat penghambat kita bersosial dengan masyarakat karena Kristus. Nah, itu nggak bisa kita terima. Kenapa nggak bisa diterima? Kita jujur aja. Undang-undang dasar negara kita dan seluruh sistem moral yang ada, khususnya di Indonesia, kalau saudara perhatian baik-baik, itu pengaruh dari kekristenan. Maka orang-orang yang bukan Kristen ingin mengganti negara ini menjadi syariat menurut mereka. Kenapa? Karena semua undang-undangnya itu pengaruh Kristen semua. Dan waktu kita tekankan hak asasi manusia, dari mana hak asasi manusia itu? Pertama kali lahirnya dan tercetusnya dan siapakah yang menghilangkan perbudakan dan semuanya, itu semua iman Kristen. Ada rumah sakit, ada panti jompo, ada panti asuhan, ada PMI, Palang Merah Internasional yang lambangnya salib diganti dengan lambang yang lain. Sudah tahu? Karena mereka merasa, oh saya bisa kok, silakan kalau bisa. Tetapi jiwanya itu bukan untuk semua manusia. Mereka untuk diri mereka sendiri, untuk kaum mereka sendiri, dan untuk agama mereka sendiri. Dan itu yang dibenci Tuhan. Jadi kita kalau memberitakan dan menyatakan Injil sosial, dalam artian kita bersosial, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menolong manusia, saudara harus ingat bahwa manusia semua itu akan dibawa untuk apa? Disadarkan bahwa kamu ciptaan Tuhan yang dibentuk serupa dengan Tuhan. Nah, kalau orang itu terbuka hatinya, memberikan nama Tuhan yang sejati, dan itu tidak menyalahi apa-apa.
Dan saya mau dipenjara kalau saya disalahkan karena saya memberitakan nama Kristus. Silakan mau penjara saya, silakan. Waktu saya singgung tentang pemerintah, waktu dalam satu acara yang besar, mereka begitu turun, mereka katakan, waduh Pak, ini kalau ada orangnya dari pemerintah gimana nanti Pak ya? Saya katakan, saya siap dipenjara. Kenapa kamu ribut? Saya siap dipenjara. Kenapa kamu ribut? Saya punya nyawa cadangan banyak, 12. Seperti murid Tuhan Yesus. Gitu kan? Kalau udah Tuhan katakan mati, ya mati gitu kan. Jangankan mau diapa-apain. Nah, saudara, kadang-kadang kita harus berani menyatakan ini. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Amanatnya, beritakan Injil ke seluruh bumi. Bukan Injil sosial, Injil yang beritanya adalah Kristus juru selamat dan pendamai manusia. Bukan roti, bukan sembako, bukan selimut. Ya, maka kita punya tim yang Kingdom of God itu. Saudara, kita tidak mengatakan langsung kok kerja terus, tidak. Kita mengasihi mereka. Kita berdoa supaya Tuhan buka hati mereka. Begitu Tuhan buka, kita masuk. Kita berikan, kita tabur kasih Tuhan. Begitu Tuhan buka 1-2 orang, kita masuk, kita beritahu. Jadi kita nggak pernah paksa orang, karena itu manusia hatinya bisa diubah oleh Tuhan. Jadi soal Injil sosial, jadi maafkan kalau beberapa gereja yang menekankan ini tanpa Kristus. Jadi saya katakan itu bukan gereja dan itu bukan Injil, tapi itu sosial. Nggak ada Injil. Al Injil pasti ada Kristus. Kalau Injil sosial berarti berita kemenangan, berita keselamatan, kebahagiaan dari Kristus yang memakai keadaan sosial dan memberikan apapun, baik uang, baik selimut, baik apapun atas nama Tuhan. Ya, di situ. Oke, kita belum mendapatkan ibadah dari gereja manapun sehingga membuat kita berdiam diri di rumah saja dan tetap dekat pada Tuhan. Apakah itu termasuk ibadah yang sejati? Di dalam Alkitab yang disebut sebagai ibadah sekali lagi adalah personal relationship. Dari koinonia antara engkau dengan Tuhan. Ya. Jadi sudah perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, saya tanya, ibadah enggak dia? Oh enggak Pak, itu doa. Itu bukan doa, itu ibadah. Karena sebelum dia doa, itu ada ritualnya. Dia menyanyikan puji-pujian mengagungkan Tuhan. Dia berdoa. Dan yang dicatat berdoa. Murid-murid tahu berdoa berjam-jam Tuhan itu. Jadi kalau selang satu waktu 1 jam, datang lagi 1 jam, berarti 3 kali 3 jam. Tuhan Yesus berdoa 3 jam. Karena kan 3 kali kan dia datang naik, kau tidur, ya udah. Mau tidur terus tidur, kan? Kenapa? Udah datang tentaranya. Jadi apakah dia secara personal? Iya. Sudah perhatikan baik-baik. Jadi inti dasar ibadah adalah hubungan pribadi itu beres. Baru kau bisa bersatu dengan jemaat yang lain. Tapi kalau hubungan pribadi nggak beres, nggak akan bersatu. Itu dalam Efesus pasal 4. Ya, coba kita baca Efesus pasal 4 supaya kita tahu. Efesus pasal 4. Ya, ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing, perhatikan, masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, barulah di sana tentang Yesus naik ke surga, bagaimana kita memuji Dia. Masing-masing dikasih karunia, porsi dalam bahasa aslinya itu portion. Jadi masing-masing kita dikasih porsinya masing-masing dengan talenta yang ada. Engkau persembahkan itu untuk memuliakan Tuhan. Untuk apa? Menyatukan, bukan memecah. Tapi sekarang banyak gereja yang mau memecah.
Wah ini begini. Banyak hal-hal yang bukan prinsip dipakai sebagai prinsip. Yang harusnya bukan prinsip jadi prinsip, yang prinsip jadi nggak prinsip. Nah itu jadi kacau balau akhirnya. Ya, oke itu nanti kita lanjutkan ya. Oke selanjutnya ini banyak. Apakah bahasa roh bisa dikaitkan dengan penyembahan? Di dalam Alkitab bahasa roh ada nggak? Ada. Ya, saudara-saudara. Tapi roh yang mana? Bahasa roh dalam arti literal itu roh itu tidak ada. Tapi glossolalia itu ada. Bahasa yang diucapkan oleh manusia, bukan rohnya yang ngomong. Gimana roh ngomong? Saya nggak tahu. Ya, saya bisa mengerti kalau roh itu bisa berbicara dengan kita. Contohnya, malaikat itu roh, nggak punya tubuh, bisa bicara dengan kita. Bahasa apa itu? Ya? Bahasa apa? Bahasa roh dong. Karena malaikat itu kan roh. Dan kalau bahasa roh yang ABC seperti kita, itu juga roh sama. Rohana. Ya. Namanya dia rohana, yang satu roh ini orang namanya. Nah, dia berbahasa. Nah, semua bahasa yang berkaitan dengan malaikat yang berbicara pada manusia, perhatikan saudara. Malaikat memakai bahasa manusia. Ya, dan malaikat tidak pernah berbahasa roh. Artinya begini. Terus manusia tahu. Oh ya tahu saya. Nah, dituliskan dalam Alkitab malaikat memakai bahasa. Kalau Ibrani, kalau Yunani itu. Jadi malaikat pun menghormati bahasa yang diciptakan dan diadakan oleh siapa? Allah sendiri. Jadi bahasa kita ini bahasa roh nggak sebenarnya? Jadi kalau kamu ngomong pakai roh atau pakai lutut? Coba saya tanya. Ayo, kalau sekarang saya ngomong pakai roh atau pakai lidah saja? Hah? Saya ngomong ini, pakai roh atau pakai lidah? Pakai bibir? Ya semua dong. Kalau bibir saya juga ngomong, rohnya nggak ngomong gimana? Saya ini manusia bukan gitu. Nah, pengertian seperti itu, saudara, kita harus hati-hati. Jadi manusia tidak bisa dipisahkan dalam hal seperti ini. Oh, cuma bibirnya yang ngomong. Itu namanya mantra. Kalau mantra itu dukun-dukun. Itu dukun-dukun. Tapi kalau bahasa roh, kita katakan bahwa bahasa yang betul-betul kau sadar dan kau tahu apa maksud daripada roh berbicara. Jadi kalau ada orang tanya, kamu bisa bahasa roh ya? Apa artinya? Nggak tahu, tolong terjemahin. Nah itu berarti dia nggak bisa. Dia harus tahu. Kalau nggak tahu gimana bisa ngomong? Nah kalau ada orang bisa tahu, roh kasih tahu dia menerjemahkan, nah itu bisa. Bisa nggak? Bisa. Kalau Tuhan kasih bisa. Tapi kalau dia sendiri bahasa roh dia nggak ngerti, nah itu nggak mungkin tulisan kita. Dia pasti tahu, cuman dia ya mungkin kalau dia berbahasa roh ya ada orang yang terjemahin. Jadi ada 3 macam kalau kita lihat ya secara garis besar bahasa yang roh itu. Yang pertama, bahasa yang dipakai secara paranormal, dukun-dukun. Yang kedua, bahasa roh yang dipakai dengan akal budi. Seperti saya ngomong ini bahasa roh ini, tapi dimengerti oleh akal budi. Karena roh saya juga bicara kalau bicara. Saya bicara ini, roh saya bicara ini. Ya bicara melalui ya ini nada ini kan, kata-kata ini. Nah, ada yang ketiga, bahasa yang tidak mungkin diungkapkan oleh manusia. Saya percaya ini ada. Kenapa? Karena Rasul Paulus diangkat Tuhan ke surga. Tadi yang mengatakan ada bahasa yang tidak bisa diungkapkan. Nah ini bedanya. Banyak beberapa Kristen-Kristen Injili tidak bisa terima atau yang mengatakan bahasa roh itu tidak ada. Saudara, jangan salah ngerti. Paulus sendiri mengatakan ada. Dan dia pernah ke surga dan dia dengar bahasa itu. Tapi dia tidak berani ucapkan. Ada nggak? Ada. Oh, jelas ada. Rasul Paulus sendiri tulis. Berarti bahasa roh itu sangat khusus sekali. Iya, sangat khusus. Betul-betul khusus. Dan 2 orang perjanjian baru yang Tuhan berikan hak ini. Siapa? Paulus dan Yohanes. Yohanes melihat langsung dalam kitab Wahyu berhari-hari seluruh kejadian akhir dunia zaman ini.
Saudara, itu ajaib sekali. Dan dia tidak bisa tuliskan dengan bahasa roh. Kenapa? Dia tuliskan dengan lambang-lambang bahasa manusia. Karena tidak mungkin itu ditangkap secara utuh oleh kalimat manusia. Maka dia melambangkan naga surga. Kenapa? Karena lambang itu maknanya dalam sekali. Ya, saya lagi persiapan untuk mengajar wahyu. Saudara, itu luar biasa. Itu tentang the kingdom of God. Yang hebat sekali. Jadi puji-pujian saudara. Malaikat tua-tua memuji Tuhan, itu bahasa apa? Malaikat pakai bahasa malaikat, tua-tua pakai bahasa mereka masing-masing. Dan 12 rasul dan seluruh bangsa dikumpulkan Tuhan, segala kaum, suku, bangsa, bahasa, mereka memuji Tuhan. Dan tidak pernah dikatakan mereka memuji dengan bahasa roh. Nggak ada. Baca kitab Wahyu pasal 5 ayat 9, 7 ayat 9. Saudara akan melihat manusia tidak berbahasa roh, tapi suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Jelas bahasa, bukan bahasa roh. Bahasa kita Indonesia, Sunda, Jawa, itu akan ada di surga. Dan seluruh bahasa itu akan memuji, memuliakan Tuhan. Dan keagungannya hebat sekali. Kenapa? Karena kita bisa ngerti semua bahasa. Hebatnya di sini. Mandarin pun kau bisa ngerti. Kenapa? Karena tidak ada batasan ketidakmengertian. Kita mengerti semua. Wah, hebat ya. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah memberikan down payment. Kapan? Waktu Roh turun, Rasul berbicara dan seluruh bangsa tahu dalam bahasa mereka masing-masing. Dan itu terjadi di surga. Amin. Kok lihat saya rasanya kok tegang semua. Dan itu betul-betul terjadi. Ya, saya rindu sekali melihat. Enak, nggak usah susah-susah belajar bahasa Mandarin. Saya mabuk belajar Mandarin, betul-betul mabuk. Ya, setionya, terus tulisannya semua. Tahu saudara, huruf Mandarin itu ada sekitar 5.000 huruf. Kalau kita kan cuma 30. Ya kan, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kan? Mandarin itu ribuan. Jadi satu nggak tahu. Ini jadi nggak tahu. Udah nggak tahu. Apalin aja semua. Makanya orang Mandarin ulet-ulet, otaknya encer semua. Kenapa? Bayangin abjadnya itu 5.000 sampai 8.000. Ya. Itu satu bangsa yang betul-betul paling aneh di dunia. Ya kan? Ya, oke. Dalam persoalan mahasiswa tidak jarang ditemukan isu interdenominasi. Bagaimana menanggapi masalah pemilihan ujian dalam sebuah persekutuan besar, Natal, Paskah, KKR? Pemilihan ujian cenderung dominan pada satu model ibadah gereja. Apakah pencampuran lagu-lagu gado-gado ujian dari berbagai gereja adalah solusi terbaik? Belum tentu juga. Ya, saya percaya hormatilah apa yang Tuhan beri. Kenapa demikian? Ini saya punya banyak harus install ya. Nanti coba install. Saudara perhatikan, waktu orang Afrika menyembah Tuhan, terus dengan orang Asia, dengan orang Bali menyembah Tuhan, dengan orang Sunda, orang Jawa, dengan musik gamelan masing-masing semua. Saya tanya, bisa nggak kemudian semua jadi satu? Susah. Iya kan, gimana mainnya kan? Nanti gimana nyanyinya, jiwanya gimana? Biarlah semua yang ada kita saling mengalah satu sama lain. Hari ini siapa yang mimpin? Metodis. Biarlah pakai metodis. Kita mengikuti dan kita bertemu Tuhan. Bagi saya lebih baik seperti itu daripada dicampur gado-gado. Malah gak jadi kaipang. Tahu kaipang? Perguruan kaipang, pengemis. Jadi ini warnanya hijau, ini biru. Jadi gampang camping, jadi pengemis. Jadi ibadah lebih baik satu warna. Dan kita harus hormati. Kita belajar menghormati gereja lain. Ya, dan saya lebih suka kalau ibadah gitu ya, semua bisa turun, semua bisa mengerti. Kalau saya bisa ibadah dengan tenang, saya bisa ibadah dengan seperti itu, semua ibadah saya tanya, mana yang Tuhan tolak? Siapa berani mengatakan Tuhan tolak ibadah yang berjingkrak-jingkrak, Tuhan tolak ibadah yang angkat tangan? Sekali lagi, bukan soal angkat tangan, bukan soal angkat kaki. Diterima Tuhan, diterima Tuhan. Masalahnya adalah adakah roh kebenaran itu dalam hatimu?
Saya percaya itu akan membimbing kita menjadi teratur. Ibadah yang teratur, ibadah yang menyenangkan Tuhan. Itu ada dalam Alkitab. Maka seluruh sistem keteraturan daripada Israel itu hasil karena dia hormat pada Tuhan. Yang tidak serampangan. Saya melihat ada beberapa gereja di Jakarta, mulus sekali. Perjamuan kudus, anak kecil, minta ini perjamuan kudus, gitu. Ya ambilin minum. Ya makan ini. Emang es krim dicicip gitu. Dan itu tahu pengerjanya tahu semua, nggak apa-apa malah yang perlu kasih ini daripada nangis lagi, ini kasih 3. Ini ibadah apa sih? Dan itu terjadi di Jakarta, saya lihat, waduh. Jadi saya bisa tenang di situ. Aduh, hati saya mau gimana gitu ya. Tapi karena saya Tuhan, kok baik gitu kan. Ya udah ikut terus. Kenapa? Yang salah biar salah, yang benar biar benar. Di situ. Ya, oke. Sekarang kita masuk ibadah. Ini ada beberapa pertanyaan nanti saja. Ya, kita masuk ini ya. Nah, saudara, ketertiban bersama yang tadi form, structure, dan meaning. Nah, sekarang saya akan buktikan, perhatikan ya. Perhatikan, ini praktis sekali. Nanti saya main gitar sedikit lah. Saya bawa alat atau alat yang rusak semuanya. Karena X-ray-nya bandara bagaimana. Nah, saudara perhatikan. Kita nyanyi ya. Saya beritahu nyanyi lagunya Dalam Yesus Kita Bersaudara. Bisa semua kan? Bisa. Kalau nggak bisa, aduh, dalam siapa kita bersaudara gitu kan? Perhatikan. Lagunya kita sudah tahu, nadanya kita sudah tahu. Nah, sekarang saya beritahukan. Saudara, saya tanya, kalau saya tidak ngomong lagunya Dalam Yesus Kita Bersaudara, bisa tahu nggak lagunya apa? Tepat dalam hati saya. Nggak tahu kan? Jadi saya tanya, rhythm menunjukkan apa? Saya tanya. Tunjukkan apa? Gak ada apa-apanya. Karena lagu-lagu semua begini-begini ya, tidak ada artinya apa artinya. Nah, kalau ini, kalau saudara tahu siapa yang mau menyanyi, saudara tak tahu lagunya. Oh, saya tahu itu Malam Kudus. Kenapa? 3/4. Ya kan? Malam Kudus, sunyi senyap. Ya. Tapi kalau Malam Kudusnya nggak ada, apa lagunya? Apa Pak? Nah, gereja-gereja yang mengandalkan, perhatikan, ritme, tuntak gitu ya. Angkat tanganmu, wah semua angkat tangan gitu ya. Bumpak gitu ya. Saudara perhatikan, itu ibadah yang paling rendah. Karena nggak tahu kemana. Lagunya apa nggak tahu. Angkat tangan. Untuk apa angkat tangan? Nggak tahu. Angkat tangan. Pokoknya ramu. Itu bukan ibadah, itu penyanyi rock itu. Nah, saudara, ini sekarang ya. Nah, sekarang ini nggak ada. Terus saya mau nyanyi. Saya belum ngomong ini, belum kata-kata keluar. Oh, tahu saya Malam Kudus kan gitu kan? Tebak melodi. Kan gitu kan? Jadi melodi itu mewakili apa? Langsung kita tahu. Oh, ini lagunya. Nah, sekarang gereja itu mau yang mana? Atau sol la sol mi, mau mana? Ya masih soal-soalnya kalau gini-gini aja wah kayak gitu kan. Nah, setelah itu namanya ritme oleh Pitagoras itu dikatakan sebagai berkaitan dengan fisikal, gerakan-gerakan fisikal, dan itu membantu kita untuk cuman pembantu, bukan intinya. Itu namanya ritme, itu kan ritme namanya. Nah, sekarang kalau kita lagu Dalam Yesus Bersaudara, ya kan? Saya tanya, sekarang drumnya nggak ada musiknya, cuman ada mulutmu, bisa nyanyi nggak? Bisa ibadah nggak? Coba jawab. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Begitu saudara mengatakan bisa, berarti ibadah saya bukan ditentukan dari alat musik. Betul kan?
Jadi ada alat musik, tapi saya bisa menyanyi dan kemudian kita berkumpul, kita beribadah. Nah, saudara harus tahu ini saya mengajar prinsip-prinsip dasar tentang musik begini. Jadi musik yang paling dasar itu apa? Saudara, bukan ritmenya, tapi apa? Melodinya. Saudara tangkap melodi dulu, tahu artinya dulu, apa ini melodinya, baru saya bisa nyanyi. Bukan drumnya dulu, bukan musiknya dulu, tapi intinya lagunya itu apa gitu. Nah, baru setelah saya tahu, oh ini malam kudus, baru saya keluar nyanyi malam kudus, semuanya sunyi senyap, kemudian senyap sunyi, terus gelap gulita, nyalain lilin, aduh tambah rasanya mantep, betul kan? Bukan gitu kan? Itu membantu kita syahdu. Tapi kalau nanti gak ada malam kudus, terus gelap gulita kasih lilin, terus saudara di tengah-tengah sendirian gitu. Tahu, takut kan? Apa? Gitu kan? Tapi kalau ada lagunya, beda sekali. Malam kudus. Wah, ini lagu yang kudus ini. Nah, perhatikan. Berarti ritme, melodi dan harmoni yang tertinggi apa? Saudara, harmoni. Kenapa harmoni? Karena saya menyanyi dengan hati saya disatukan dengan engkau menyanyi dan yang menyanyi, dan ini ada satu roh yang menyatukan kita, dan itulah gereja. Jadi saya tanya, boleh gak pakai drum, boleh gak pakai suling? Nah, itu bukan soal boleh gak boleh, itu gak masalah. Masalah apa? Engkau punya jiwa melodi menyanyi gak di hadapan Tuhan? Rohmu mengerti kan nyanyian itu? Saudara kalau lihat di gereja-gereja besar gitu ya, nyanyi, sempat lihat, ini pengalaman saya. Berarti, saudara, begitu musiknya jalan, bum bum begitu nyanyi gitu. Orang banyak tepuk tangan lebih keras daripada nyanyi. Coba perhatikan, jarang yang nyanyi waktu musik keras seperti itu ya. Jarang yang dia ikut nyanyi dalamnya sampai wah luar biasa. Dan itu sudah hukum alam. Jadi kalau saya menyanyi sekarang ini, maka jiwaku penuh gitu ya, musiknya jalan, bum, tok, tok, wah semua bum. Akhirnya kita kalah dengan musiknya. Nah, di dalam Alkitab, musik dan suara kita lebih duluan dan lebih besar. Harusnya suara kita, tapi sekarang ini musik lebih hebat seperti musik rock. Kita cuma dituntut tuh apa? Beriya. Haleluya, amin. Apa nggak tahu? Tapi kita nggak pernah dibawa mengerti. Saudara, lagu-lagu zaman yang dulu, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Nah, saudara kalau lihat kemudian dia syairnya waktu dituliskan, bagaimana dia tuliskan, termasuk Take My Hand, Priest oleh Thomas Dorsey. Dia penyanyi negro. Waktu dia bertobat karena istrinya mati. Ini saya di sini ada. Dan kemudian dia serahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan dia kemudian mulai menciptakan lagu Take My Hand, Priest. Dia menyanyikan lagu, dan kemudian lagu itu menjadi lagu yang pertama kali gereja-gereja yang awal menolak lagu ini. Kenapa? Orang negro masuk gereja nggak bisa. Kenapa? Kita kulit putih kok. Kita punya himne zamannya Calvin, disantun, zaman Gregorian dan yang lain-lain yang besar-besar gitu ya. Kan kerajaan-kerajaan. Kita nggak mau ikut-ikut seperti itu. Kenapa? Ini orang negro. Nah, saudara, waktu zaman lewat 50 tahun, lagu-lagu orang negro ini semua menjadi lagu himne kita yang dipakai oleh gereja-gereja Injil. Padahal itu awalnya lagu-lagu itu, itu lagu-lagu yang ditolak oleh gereja. Dan begitu kita memiliki lagu itu, kita sekarang giliran tolak lagu yang baru. Janjimu seperti fajar sore hari. Oh, fajar nggak ada sore hari, fajar pagi hari, kan? Saya tanya, boleh nggak kita tolak lagu seperti itu? Sentuh hatiku percaya kasih Allahku sungguh telah terbukti. Katanya, iblis bisa nggak ciptakan lagu seperti ini? Soalnya kadang-kadang kita menghina gereja yang
dipakai oleh Tuhan penyanyi-penyanyi pencipta lagu yang zaman sekarang. Kita nggak mau pencipta zaman sekarang, kita punya pencipta yang abad 16 kenapa? Semakin kuno, semakin antik, semakin bagus. Itu museum. Betul nggak? Coba ke museum. Semakin kuno, semakin umurnya 1000 tahun, dilihat orang. Betul kan? Saudara, ada kebenaran secara klasik di sana, betul kita hormati. Tetapi jangan engkau menghina Tuhan bekerja zaman sekarang dan memakai anak-anak muda yang baru menciptakan lagu bagi kemudian dia. Sama menghinanya kita, yaitu menghina yang baru atau menghina yang lama. Dua-dua melengkapi zaman ini. Tuhan menyempurnakan gereja Tuhan dengan penyanyi-penyanyi dan juga pencipta lagu yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan saya harapkan biarlah semua kecurigaan itu hapus semua. Kalau Yonatan Prawira dipakai oleh Tuhan luar biasa, jangan iri engkau. Kenapa? Oh, dia orang Pentakosta, dia orang GBI, dia orang apa? Nggak perlu iri, kenapa Tuhan pakai dia kok? Kenapa kita kemudian kayak semua semakin kita mengatakan, oh ini loh yang benar himne saya, oh ini yang benar himne saya. Saudara, saya tidak berdebat tentang biblical worship. Itu ada kelasnya sendiri, ada seninya sendiri. Tapi yang saya perdebatkan adalah dasar kita berbicara, legalis atau liberalis. Kita mau berdasarkan kebenaran firman Tuhan bersama prinsip yang kita pegang, atau ritual yang kita pegang. Kalau ritual kita pegang, nggak ada satu gereja ritual yang benar, nggak ada satu gereja ritual yang paling sempurna, nggak ada, semua nggak sempurna. Nah, coba lihat di sini ya, saudara perhatikan. Saya tidak bahas dampak sekularisasi. Coba halaman yang ke jangan kawal itu. Nah ini manusia secara gereja. Saudara perhatikan baik-baik. Yang halaman 4 nomor 3 kiri, Luther dan Calvin. Nah, saudara perhatikan. Bapak reformator antara Luther, Calvin, Erasmus dengan Beza itu berdebat soal liturgi. Saudara perhatikan baik-baik, mereka itu berdebat. Oh, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Mereka berdebat, dan mereka menghormati satu sama lain. Calvin, waktu Luther memakai seluruh alat dan kemudian kebudayaan yang ada tanpa menyaring, Calvin akhirnya mengatakan pada gereja Jenewa, dia mengatakan seluruh alat musik tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena Luther membuka itu memakai semuanya. Calvin nutup semua nggak boleh pakai. Siapa yang benar? Dua-dua nggak sempurna, dua-dua nggak benar. Saudara, zaman selanjutnya baru diberitahu. Organ pertama kali abad 17 masuk gereja, dianggap itu organ berasal daripada diskotik, istilah kita sekarang. Itu untuk dunia. Ini nggak boleh di sini. Kenapa? Ini musik iblis, begitu. Dan bahkan teman saya banyak mengatakan drum itu musik iblis. Drum itu loh, musiknya iblis. Kenapa? Karena suara drum itu biasanya dipakai oleh orang Afrika untuk memanggil roh. Bum bum bam bam bum bum bam bam bum bum bam bam bum 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 bam bum. Nah, sekarang dipakai oleh musik gereja. Itu iblis itu. Saudara, jangan terlalu ngawur. Walaupun saya percaya engkau orang musikalitasnya, klasiknya luar biasa, tetapi kembali pada firman Tuhan. Apakah gambus, kecapi tidak boleh dipakai dalam firman Tuhan? Ada semua di sini. Gambus, kecapi, rebana, tamborin, ada di Alkitab semua. Cuman cara makainya yang benar. Nah, saudara, kadang-kadang kita kebablasan. Nggak boleh buang semua. Padahal itu Tuhan boleh pakai. Nah, sekarang saya tanya, boleh nggak saya beribadah memakai gamelan? Sing sabar dan mantep tekan pungkasan. Boleh nggak? Boleh. Saudara, kalau kita katakan nggak boleh, itu nuranimu di mana? Gitu. Nggak bisa, ini bukan musiknya John Calvin. Ini musiknya John Travolta. Nah, kembali kita lihat, kita tahu nggak meaningnya? Formnya bisa berbeda-beda. Form itu bisa ritmenya, bisa musik Sunda bisa,
bisa musik orang gamelan Jawa bisa dari Kupang bisa dari Sumatera bisa, iya kan? Atau dari mana-mana. Indonesia kaya sekali, formnya bisa bermacam-macam, tapi meaningnya sama. Kita menghormati, kita tahu. Jadi sekarang saya tanya, boleh nggak sekarang kita memaksakan semua dalam satu? Wah, saya maunya liturgi seperti ini, nggak boleh yang lain. Nah, saya tanya, apakah di surga pakai liturgimu? Coba aja. Kalau kamu mengatakan paling baik, berarti surga juga pakai liturgi. Sudah perhatikan kalimat dari John Calvin mengatakan, semua yang dia kerjakan, dia hanya percaya jika tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak membangun dalam roh Tuhan dan firman, buanglah semua perkara yang saya kerjakan. Itu kalimat Calvin, kalimat dari Peter Edwards, kalimat dari Badan Luther. Ini ngomong seperti ini, tapi anak buahnya ngawur-ngawur semua. Saudara, lebih hebat dan lebih ngawur daripada bapak buahnya. Jadi dia sendiri rendah hati, dia mengatakan apa? Kalau sampai saya salah dalam liturgi, jangan ikut liturgi saya, baca Alkitab kembali bersama firman Tuhan. Itu orang rendah hati. Dia tahu dia disempurnakan, harus disempurnakan. Ibadah sejati itu bagaimana? Saudara, kenapa Yesus harus mati dalam ibadah kita? Kenapa darahnya harus dicurahkan dalam ibadah kita? Karena tidak ada ibadah yang benar. Semua ibadah penuh dengan keburukan dan kemunafikan. Tuhan tidak pernah melihat ibadah kita bagaimana kita bergerak, angkat tangan, angkat kaki, memuji. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan lihat dari hatimu. Jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan, kamu depanmu bagus sekali, putih kuburan itu, tapi dalamnya tulang belulang yang busuk. Saudara, ini prinsip daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia melihat dalam hati manusia. Ibadah bukan dimulai daripada apa yang aksi yang kita keluarkan, bukan. Ibadah dimulai dari hati yang dalam, menyembah Tuhan. Itu yang memberkati. Ya, jadi soal perkara begini-begini itu konteks manusia beda-beda. Orang Afrika, waktu saya ibadah dengan orang Afrika, dengan orang dari Jepang, dengan orang dari Thailand, dengan orang dari Malaysia, Singapura, orang dari China. Saudara, di China kalau ibadah harus nari. Saudara masih mending yang gini-gini. Di sana nggak boleh, harus gandengan tangan kan? Diam aja, ya aneh kamu nanti. Ya nyanyi baru tepuk tangan. Nah itu ada rekaman semua saya. Saudara, nanti kalau nggak percaya YouTube, saudara ketik di sana, yaitu Chinese churches atau underground churches in China. Saudara akan lihat bagaimana mereka beribadah, nggak sama dengan kita, sangat beda. Tidak ada musik, mereka pakai pujian, pakai tepuk tangan, tepuk kaki. Nggak ada musik, piano nggak ada. Piano gimana? Ada piano, angkatnya aja setengah mati. Gitar aja nggak ada. Nah mereka adanya apa? Tamborin, kecek-kecek, ya. Karena mereka alatnya itu. Nah sekarang kalau kecek-kecek bawa ke gereja mah, setan. Jangan panggil setan. Kenapa? Karena mak nyok itu kalau lagi kematian di itu jeng-jeng itu pakai itu. Jangan pakai itu. Kenapa? Ini dipakai setan ini, jangan. Gitar jangan pakai gitar, wah kayak ngamen aja gitar, malu dong. Ini pendeta besar, gitar nggak doyan. Kenapa? Itu kayak kangen band, nggak kangen, kurang bagus, kurang aku, kan? Walaupun yang main saya aku, kan? Kurang aku. Nah kita tahu di sini, ya kita baru tahu, form itu penting sekali, oke ya. Nah saudara kita masuk sekarang. Pitagoras, baik kan? Saya sambil berjalan nanti ya. Nah, saudara, ada teori ya dari Pitagoras. Saudara tahu rumusnya Pitagoras? Tahu kan?
C. Atau nggak kunci chess gitu ya, atau jus, chassis jus gitu. Kenapa mesti kunci C? Karena sudah ditetapkan Tuhan ada 3 keajaiban ada yang kita boleh mengatakan bahwa angka 3 ajaib di musik, di apapun ada 3 ini. Nah, ya sekarang do mi sol. Saudara mau apapun, saudara ini sudah diciptakan Tuhan seperti ini, nggak bisa diubah, sudah ditetapkan Tuhan. Jadi musik itu adalah menyatakan kedaulatan Tuhan. Jadi dan kemudian kunci C, kunci F. Saudara kunci F ini seperti ini. Jadi do fa la, do mi sol, terus kemudian re sol si, itu G. Nah, lagu gereja pertama kali dasar itu nada mayor seperti ini, ya kan? Nah, kalau sudah masuk ke dalam nada minor seperti ini atau nada-nada yang lain, nah, saudara perhatikan, begitu masuk nada pentatonik mayor itu ratapan, satu perasaan yang emosional. Jadi kalau ini adalah intelektual yang tertata dengan hebat sekali. Tapi kalau saudara main di dalam minor, udah beda. Ini kebebasan. Jadi kebebasan. Kebebasan. Mau kemana bisa semua. Jadi minor ini kelihatannya minor, tetapi dia yang membuka peluang ke dalam lingkaran kebebasan. Jadi nada-nada mayor yang dibantu dengan minor, dia akan memutar nada itu. Jadi C mau ke G, dia masuk ke D minor atau D minor 7, dan kemudian G 7. Nah dari C masuk ke masuk ke F bisa A minor 7, baru ke F. Dan itu kalau masuk dalam jazz itu lebih terbuka, lebih kaya lagi. Ada seven, ada diminished-nya, ada augmented-nya, banyak sekali. Dan itu flat, jadi musiknya jadi nggak ada apa namanya yang disebut sebagai patokan dasarnya. Jadi kalau nge-jazz, saudara mau tidur dimanapun silakan. Mau di emperan atau di, ya, tergantung mau ngantuk di mana silakan tidur. Itu musik jazz. Tapi kalau musik klasik nggak boleh. Tidur harus tempat tidur. Kalau mau ke belakang mandi harus di kamar mandi. Akhirnya satu-satu. Tapi kalau jazz, dari jazz itu bukan asalnya dari blues. Nah, sebenarnya musik rock dasarnya ada dari blues. Jadi lagunya kayak Metallica dan lain-lain gitu ya, yang Dream Theater 19 itu. Nah, semua dari mana? Dari musik pentatonik minor. Mengapa pentatonik minor? Karena mereka bisa mengangkat segala suara dan kaya sekali. Dan biasanya masuknya dalam variasi-variasi jadi yang 7. Nah, ini 7. Jadi kalau di dalam blues ada yang disebut sebagai diminished atau musik nada blue minor. Jadi seperti ini ya. Ini musiknya Santana atau musiknya siapa ini? Gary Neville itu, Eric Clapton atau yang lain-lain. Saudara, jadi kalau main sekarang, dia mainnya nah, kenapa main seperti ini? Saya tanya, gereja boleh nggak main seperti ini? Ini kan musik blues. Kenapa? Nah, saudara perhatikan. Di dalam makalah saya, musik pertama kali yang mempengaruhi seluruh zaman itu dari gereja, termasuk blues. Jadi pertama kali musik blues, musik rock dan semua itu lahir daripada gereja Tuhan. Dan kemudian jadi rock and roll dan semua ditiru oleh Elvis. Dan mereka kemudian bisa besar dari tokoh-tokoh gereja yang menciptakan lagu dalam kesedihan mereka. Jadi contohnya ini kan Amazing Grace. Itu lagu-lagu seperti itu. Itu lagu-lagu penderitaan. Praise the Lord, Take My Hand, itu penderitaan. Orang tertekan dalam perbudakan dan mereka menyanyikan tanpa musik biasanya. Mereka berketukan seperti itu. Nah sekarang dikembangkan sampai akhirnya ada perkawinan musik antara klasik, rock, pop, rock dan semuanya.
sampai musik-musik yang terbaru kayak yang musik indie gitu ya. Nah itu semua bercampuran, terus kemudian budaya masuk. Nah sekarang gereja, perhatikan. Gereja musik dasarnya kan begini kan. Jadi kalau ini malam kudus gitu ya, aslinya main A. Kalau nggak main A itu bukan malam kudus, malam setengah kudus. Ya, malam kudus harus main A, nggak boleh dirubah harusnya. Tapi orang banyak kan, aduh nggak bisa pak, ganti C pak, kurang rendah. Itu salahnya manusia, bukan penciptanya. Jadi kalau saudara nggak ada nada minornya nggak ada. Jadi kalau malam kudusnya kan jazz, ini gimana malam kudusnya? Dan saya tahu banyak artis yang udah pakai itu, Glenn Fredly itu pakai lagu berapa di ngejazz itu. Boleh nggak itu di gereja pakai lagu itu? Perkara bukan boleh atau nggak boleh. Aturan yang sudah diciptakan oleh pencipta lagunya Zoroaster. Kalau mau ciptakan lagu jazz rohani, silakan ciptakan yang baru, gitu kan? Tapi kan namanya variasi pak. Nah silakan, kalau mau variasi silakan. Nah ini ya, perhatikan saya. Ada sesuatu yang luar biasa di gereja mulai masuk. Saya tidak jelaskan. Khususnya true worshiper. Ya, nah ini. Nah, saudara, beberapa nada yang sudah masuk seperti ini. Nah, ini musik yang biasa rock. Tapi kalau sudah ini belum masuk ya. Ada beberapa grup Indonesia sudah pakai metal. Ya, metal itu contohnya ini. Yang kedua, nah ini cepat sekali. Jadi mereka musiknya udah nggak karu-karuan. Boleh nggak itu masuk ke gereja? Itu semua pertanyaan. Saya tidak mengatakan boleh atau enggak. Saudara nilai sendiri. Nah sekarang ada musik gereja yang sudah masuk seperti ini, yang sudah umum. Perhatikan. Kalau umumnya di gereja gitu ya. Kalau lagunya semuanya ini ya. Contoh ini. Nah, saudara, waktu seseorang masuk lagu semuanya lagu apapun, begitu masuk dia, kemudian diangkat suaranya. Masuk ke minor, mereka mulai berbahasa roh. Kita nggak pernah merasa sayang dari musik yang masuk musik yang rusak seperti itu. Dan saya dipanggil Tuhan kembali pada musik yang Tuhan minta. Saya bisa teliti. Ini musik sudah masuk musik bahaya. Kenapa? Karena dia bukan musik yang dalam waktu menyembah Tuhan, tapi dia dialihkan menjadi musik yang mengangkat hati manusia, tidak tahu kemana. Dan saya belum bisa menilai, oh ini sesat atau bukan. Saya bisa nilai. Kenapa? Karena orang itu di Batuan saya nggak tahu, ya kan? Nah begitu dia masuk, haleluya gitu ya, supaya kita nyanyi. Kemudian dibantu dengan musik-musik yang mengangkat suaranya dan kemudian ditarik-tarik melalui bending dan semuanya, saudara akan terjadi satu histeria dalam gereja. Seperti itu. Kenapa? Karena musik itu membantu mengangkat ini. Jadi kalau saya nyanyi gitu ya, sentuh hatiku Tuhan, oh sentuh hatiku. Nah terus musiknya tadi. Terus dia wow,
kita nggak ada bedanya. Bedanya apa? Di mana bedanya? Ini sudah dibedakan. Boleh nggak saya pakai suara itu? Saya percaya Tuhan ciptakan ini untuk memuliakan Tuhan. Itu bedanya saya dengan para tokoh gereja. Kenapa? Kita harus ngerti suara teriakan cerita. Sampai gini kan? Itu bisa digunakan apa? Waktu kau menjerit dalam dosamu, engkau silakan. Saya tahun 2011 ini rencana mau bikin semacam konsep musik yang rohani, tapi disentuh dengan suara-suara seperti itu. Saudara, jadi kalau saya sekarang musik biasa, normal, ya pakai ini. Tapi kalau sudah masuk cerita, Tuhan tolong saya dalam dosa saya, dan kemudian suasana yang begitu dalam keberdosaan, terus menjeritlah manusia minta tolong pada Tuhan. Nah ini bisa, karena ini betul-betul mencerita. Bisa dipakai tempatnya yang tepat, karena minor adalah untuk ratapan, untuk kesusahan. Nah silakan ciptakan di sana, di situ. Jadi bukan soal, oh ini dari negro atau bukan, dari musik rock, bukan. Semua nada dari Tuhan, saya percaya. Karena itu sudah ditetapkan Tuhan. Semua nada dari Tuhan, termasuk nada yaitu ini ya. Ini kan musik blues atau musik yang sejenisnya. Tapi kalau ini lagu Chinese, yang satu lagunya blues, nadanya sama, tapi jiwanya lain. Nah ini artinya begini. Jadi siapa yang memainkan, siapa yang memberi warna, itu nilai ibadah. Bukan soal, oh ini soal do re mi nya, bukan soal itu, oh ini soal angkat tangan, angkat kaki, bukan soal itu. Jiwamu berada di mana, oke di mana. Itu menentukan seluruh musik termasuk itu. Di situ, ya. Jadi bukan mempersentuh saja. Oke. Nah, saudara, sekarang kita pelajari mulai dari sejarah gereja ya, coba perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab paling cepat ya. Saudara perhatikan baik-baik. Ada beberapa pertengkaran yang besar antara Luther dan Calvin, antara John Wesley dengan John Calvin. Jadi begitu banyak, yang satu membuka diri, yang satu tutup diri. Tidak boleh pakai alat musik yang berbau dipakai oleh dunia, termasuk gitar, piano, organ pada waktu pertama kali, dan suling. Semua dilarang pada zamannya Reformasi abad 16. Abad 17 dibuka kembali, dan abad 18 ini ya, dibuka kembali. Saudara perhatikan Gregorian halaman 4, Gregorian judulnya itu ya. Saudara, pertama kali ada pujian responsif. Jadi sisi kiri dan kanan saling saut menyaut. Dulu nggak ada, ya dulu nggak ada. Tetapi sebelum itu bangsa Israel sudah lakukan dengan saut menyaut. Ya dipimpin oleh imam. Nah mereka melihat dari Alkitab mungkin ya. Terus tanpa instrumen, pakai suara manusia, akapela. Jadi musik dari suara manusia, akapela. Menciptakan himne dan pujian yang diambil dari kebudayaan Yunani. Jadi lagu-lagu Yunani itu kemudian syairnya diganti kata-kata dan syair rohani. Luther mengizinkan ini. Jadi saya pakai lagu gundul-gundul pacul, saya pakai untuk yaitu lagu Kristen. Gitu ya. Jadi gundul-gundul pacul gitu kan. Nah, itu pakai lagu Kristen. Aku yang berdosa, gitu kan, boleh dipakai. Nada dasarnya, ritmenya ritme kultur dan boleh dipakai. Nah, waktu John Calvin tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena itu duniawi, ya. Nah, kemudian dari dalam Katolik dipakai lagi. Terus Ambrosius dengan Chrysostomus menolak himne. Perhatikan saudara, ini bapak gereja tokoh besar pada zaman itu. Mereka menolak himne. Kenapa? Itu miliknya bangsa Israel dan kita diberi bangsa baru. Kita menciptakan yaitu pujian baru. Nah ini ekstrim. Ambrosius dan Chrysostomus itu orang hebat sekali. Kalau zaman sekarang itu kayak Billy Graham, ya.
Jadi orang yang ternama sekali. Nah, revival abad 18 dan 20, perhatikan. KKR sudah tidak berada dalam gereja. Dimulai dari apa? Saudara perhatikan. Pada abad 18 banyak orang jago main piano dan orkestra. Orang dunia lihat orang gereja hebat-hebat, maka dunia iri. Iri kenapa? Waduh, kami nggak dapat pertunjukan yang bagus. Kami harus datang ke gereja. Gereja juga terbatas, orangnya cuma 300 orang. Yang mau lihat 2000 orang. Wah, jangan gitu dong gereja. Ya, gereja cobalah pemain-pemainnya tuh ya di tempat umum, jadi kami bisa melihat. Nah, mulai saat itu, perhatikan, gereja mulai ditinggal. Kenapa? Karena dunia mulai menghargai penyanyi-penyanyi dan pemain-pemain musik klasik dari gereja yang dikagumi oleh dunia. Mereka akan dicopot dari gereja, diletakkan dalam istana presiden. Itu ya kalau sekarang, istana raja-raja, dan disuruh main di sana, dan raja dan seluruh bangsawan menikmati sekali musik klasik yang hebat sekali. Dan mulai hari itu gereja mulai tidak menjadi tempat di mana musik yang berkualitas tinggi diperdengarkan karena kebutuhan dunia, sehingga gereja mengalah, mereka akhirnya keluar. Dan mulai hari itu KKR dan ibadah juga mulai keluar, tidak di gereja lagi. Jadi mereka bikin kemah-kemah camp, tenda-tenda di mana-mana. Dan Billy Graham, D.L. Moody, dan Spurgeon dan semua orang zamannya saat itu, mereka tidak melakukan yaitu ibadah-ibadah hanya di gereja. Tidak, mereka mulai buka di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di taman-taman, mereka berkhotbah di sana. Dan itu mulai revival. Dan lagunya gimana? Karena nggak mungkin bawa organ di lapangan sepak bola, kan nggak mungkin. Akhirnya mereka meminta, justru perhatikan di sini, mereka meminta membawa apapun yang kamu bisa bawa. Kamu ada gitar, bawa gitar. Mau bawa apa, bawa apa. Tamborin, bawa tamborin. Dan kita bersuka cita di ibadah itu. Jadi di ibadah revival itu ada waktu bersama-sama memuji Tuhan dengan ekspresi yang luar biasa. Ini sejarahnya, ya. Dan pada saat itu mulai gereja mulai berkembang dengan hebat sekali. Nah, kemudian ditandai dengan munculnya lagu Amazing Grace, Negro Gospel. Kita buka halaman 5. Nah, saudara, do re mi fa sol la dengan ditambah minor, yaitu masuk ke minor benar dia. Gaya sangat santai, sulit dibedakan dan dilihat batasan antara budaya dan adat gereja. Mereka tidak memisahkan ini budaya negro atau budaya gereja. Enggak, ini milik gereja. Mereka menyanyi sampai sekarang. Gereja-gereja yang pendetanya orang negro, saudara kalau lihat di kabel TV di Amerika, mereka menyanyi bisa sampai luar biasa. Ya, T.D. Jakes, Miles Monroe, dan tokoh-tokoh negro yang sekarang nomor 1 dunia itu. Mereka waktu memimpin, mereka khotbah, itu ada musik. Ada perja pada Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Begitu roh itu turun, mereka langsung berbahasa. Gitu. Bebas sekali mereka. Dan anggotanya ratusan ribu orang. Banyak sekali. Ya. Apakah salah? Nah, saudara, jangan menuduh. Ya, kita harus hati-hati. Ya, kita harus tanya apakah dia pribadi betul-betul nyembah Tuhan. Nah, itu jadi pertanyaan penting. Ya, saya percaya selama dia beritakan Kristus, saya harus taat pada Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengatakan begini pada murid-muridnya, ada orang buat mujizat, gitu kan? Tuhan Yesus ditegur oleh murid-muridnya. Tuhan, kenapa nggak marah? Ayo kita, maksudnya kita usir orang itu atau kita lawan. Tuhan Yesus mengatakan, jangan melawan. Kenapa? Yang tidak berasal dari Tuhan tidak bisa mengerjakan itu. Berarti mereka temannya. Itu Yesus. Rasul Paulus juga sama. Dengan Petrus juga sama. Jadi kalau mereka bukan melawan kita, mereka mendukung pelayanan kita, ya biarin. Kenapa? Tuhan yang pakai. Termasuk Benihi, termasuk siapapun ke sini, terus Rainan pun kita ya, terus kemudian Maurice dulu, biarin. Kenapa? Kita gak punya hak untuk musir orang-orang ini. Kenapa? Ya Tuhan izin datang ke Indonesia, biarin. Ataupun pendeta-pendeta yang dari Injili jarang sekali datang, reform jarang sekali, kecuali beberapa orang Indonesia. Tapi yang dari luar negeri yang Injili jarang, kayak di sini. Tapi yang dari Pentakost, karismatik, wah banjir terus. Kenapa? Karena mereka jiwanya itu luar biasa.
ya, mengoperasikan Injil sampai ke ujung dunia. Nah, kalau yang satu teliti, hati-hati, harus di mana? Itu kan beda sekali kan, tadi kan musik jreng, musik C mayor, yang satunya minor, jadi bebas gitu ya. Nah ini yang ada. Nah saudara perhatikan, isi teologianya antroposentris, karena mereka bergumul dengan diri mereka, orang-orang di grup semua ya. Terus saudara banyak memakai ritme peratapan melodius dari cerita mereka. Yang ini ya, ini ada satu khusus, the power of music. Perhatikan, the power of music itu mengontrol tubuh, pikiran, hati dan jiwa kita. Sangat luar biasa. Itu bisa menjadi alat yang membukakan banyak hal, ya, alat ya. Nah, saudara kita masuk ke klasik sekarang. Perhatikan baik-baik. Beethoven. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Saudara, Beethoven banyak menciptakan lagu. Itu bukan lagu untuk Tuhan, tetapi dipakai untuk lagu Tuhan. Contohnya, Song of Joy. Tahu kan Song of Joy? Itu lagu bukan ditujukan untuk Tuhan. Itu lagu ditujukan untuk kebebasan. Dan dia dipengaruhi oleh seorang filsuf yang bernama yaitu J.J. Rousseau. Jadi Beethoven sendiri belum tentu dia sungguh-sungguh iman di dalam Tuhan. Lain dengan Handel, lain dengan Johann Sebastian Bach. Beethoven beda sekali. Dia sangat temperamen dan dia akhirnya waktu sebelum mati kena penyakit sifilis sampai dia buta. Jadi Beethoven suka berzina. Banyak pemusik suka berzina. Termasuk saya waktu terjun dalam musik. Saudara, hampir semua pemain musik rock itu berhubungan dengan narkoba dan wanita. Mereka free sex dan free drugs. Tapi puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan. Maka saya stop. Kalau enggak, atau jadi apa gitu ya. Sampai sekarang itu puasa Tuhan. Ya, luar biasa. Nah, saudara bisa baca semua di sini. Pengaruh-pengaruh filsafat yang mempengaruhi para penulis dan para tokoh musik gereja. Beethoven salah satu contoh yang paling sulit untuk dimengerti. Kenapa? Karena kebebasan dia yang bahaya sekali. Yang musik gereja terbaik, saudara perhatikan terbaik, yang saya akan beritahukan, pencipta sudah dilahirkan dari Roh Kudus, syair berdasarkan firman Tuhan, ataupun pergumulan refleksi respon terhadap firman Tuhan. Pengalaman hidup diceritakan dengan melihat kepada kasih anugerah Allah dan keadilan kebenarannya, termasuk di dalamnya yaitu sensus divinitas. Seperti ungkapan what man's belief affects his work ataupun his music. Jadi apa yang menjadi kepercayaan iman orang itu mempengaruhi seluruh ciptaan lagunya. Ya, tidak mungkin setan menciptakan lagu supaya orang menyembah Yesus. Enggak. Tidak ada orang Kristen yang bisa menciptakan lagu mengatakan hujatlah Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Ya, itu langsung kita tahu dia bukan orang Kristen. Nah, riset saya tidak bahas ya di beberapa tempat. Handel Messiah. Nah, saudara perhatian baik-baik. Handel itu bertemu dengan Tuhan secara luar biasa setelah dia berpuasa 24 hari, sekitar hampir 1 bulan. Jadi sekitar 3 minggu tidak makan tidak minum, dan waktu dia ingin menyelesaikan satu penutup untuk seluruh karya dia yang hampir 1 tahun lebih tidak bisa disempurnakan, maka dia berpuasa. Dan pada saat hari yang terakhir itu, sebelum dia melihat langit terbuka, dia melihat akan karya malaikat menyanyi di surga. Nah, saya percaya malaikat menyanyi nadanya sama dengan nada kita. Do re mi fa sol la si nya mirip dengan itu. Kenapa? Karena Handel bisa mendengar dan Handel bisa tahu yang dinyanyikan notnya apa, dia tahu. Jadi dia waktu berdoa dia menangis dan dia ingin menutup karya itu, dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia belum bertemu dengan Kristus yang raja di atas segala raja. Maka chorus haleluya dari Handel itu bukan ciptaan Handel, tapi dia dengar langsung dari surga suara Tuhan. Dan dia kemudian tulis nadanya. Dan setelah dia tahu itu, dia menangis luar biasa dan kemudian pertunjukan dimulai.
di dalam Beijing Olimpiade, sebelum dibuka Beijing, sehari sebelumnya lagu Messiah Handel ini dinyanyikan di hadapan tokoh-tokoh komunis. Dan setelah lagu dinyanyikan Handel Haleluya, chorusnya dinyanyikan dengan luar biasa oleh orkestra dari orang-orang Chinese, orang-orang China. Saudara, semua termasuk presiden, perdana menteri semua berdiri untuk apa? Memberi hormat pada musik yang sangat indah. Coba bayangkan, negara komunis, mereka berdiri semua, mereka memuji, dan mereka mengatakan musik yang luar biasa dari Tuhan. Diakui oleh musiknya Handel, ya. Jadi mutu kualitas sangat luar biasa. Nah, kalau Johann Sebastian Bach yang terakhir, saudara, dia adalah musik yang dipakai dalam karya musik klasik, karya yang tertinggi untuk perasaan dan kedalaman emosional. Jadi semua pemain pianis selalu ujian terakhir itu lagunya Johann Sebastian Bach. Grade 8 di dalam musik Yamaha ABRSM. Saudara, karena anak saya juga main piano, saya peringatkan dia, kalau kamu nggak suka lagunya Handel atau Beethoven yang Kristen itu, kamu nggak bisa pasti masuk. Kenapa? Ujian semua pakai dia. Nah, saya berikan contoh. Saudara tahu lagunya ini ya? Ini lagu yang dia persembahkan kepada istrinya dia yang meninggal, Johann Sebastian Bach. Ya, perhatikan. Ini musiknya. Mungkin terbatas ya. Ini lagu Cinta Sejati. Nah, saya perhatikan ya. Kan diulang ini. Jadi dia 4 birama dia diulang. Ini ada aturan semua. Nah ini, setelah ini ya, itu ada keputusan terakhir lagu. Ini ada ceritanya, Pak. Nah, ini kemenangan itu. Ya. Saudara, beda sekali dengan lagu biasa. Ya, ini kalau lagunya, bentar ya. Ini ada Agnes Monica juga bisa punya. Nyanyi ala peduli. Ya, sebentar ini kalau saya bilang tadi. Nah ini sedikit aja. Ini lagunya Luther, himnenya A Mighty Fortress. Nah, saudara, kalau saya ngajar ini itu sangat luar biasa. Termasuk kalau kita mendengarkan lagunya Handel, setiap potongan-potongan lagu itu terdiri dari 7 kunci mayor dan memuncak pada saat yaitu chorus Haleluya. Itu pada kunci yang luar biasa. Ini tentang kerajaan. Jadi dia melihat bahwa dunia itu akan menyembah Kristus dan semua orang akan menyanyi Haleluya. Itu luar biasa dia. Jadi setiap lagu ada artinya, dan saya percaya kalau Johann Sebastian Bach menciptakan lagu Santa Ana untuk cinta manusia, boleh nggak kita menciptakan lagu seperti ini? Jawabannya boleh. Jadi ST12, gitu ya. Tapi saya harus tahu tidak boleh keluar jalur kebenaran.
Dia menceritakan bahwa istrinya luar biasa. Berkat yang Tuhan beri, dia memuji Tuhan karena istrinya. Dan keputusan nada tadi itu bernada minor. Artinya, istriku aku tinggal, atau engkau tinggalkan aku. Ingat baik-baik, aku akan bertemu engkau nanti di sana. Itu artinya. Jadi ada nuansa rohani, nuansa yang begitu dalam yang kita bisa rasakan dari nada-nada itu. Kenapa? Karena yang ciptakan menjelaskan. Ya, saudara mau belajar seperti ini gak gampang. Benar-benar gak gampang, gitu ya. Saudara banyak waktu, banyak dengar, banyak pengalaman. Ya, oke, terima kasih. Ya, demikianlah Bapak Ibu sesi kedua. Kita berikan aplaus dulu Bapak Agung. Masih sisa 15 menit. Kita buka untuk pertanyaan secara lisan. 3 pertanyaan saja mungkin cukup karena menyingkat waktu, biar Pak Agung juga boleh menjawab dengan lebih berluasa. Mungkin menjawab pertanyaan sisa dulu Pak. Oke. Ada yang bertanya? Saya mau jawab pertanyaannya. Ketika saya memuji dan menyembah Tuhan, saya pernah mendengar bisikan yang awalnya positif dan saya kira itu suara Tuhan. Tapi setelah beberapa hari ternyata apa yang dikatakan suara itu tidak benar. Apa yang dapat saya lakukan untuk tahu kalau itu suara Tuhan sungguhan atau bukan? Martin Luther pernah didatangi seorang yang mengatakan saya Tuhan Yesus. Martin Luther langsung mengatakan nyala iblis. Itu. Ya, dia percaya itu bukan Tuhan. Nah, saudara, saya percaya bahwa Tuhan bisa menampakkan diri dalam berbagai kemuliaan Dia, tetapi tidak langsung. Jadi nggak mungkin Tuhan yang di surga, Yesus turun gitu ya. Kenapa nggak mungkin? Kalau Dia turun berarti Dia datang kedua kali, betul ya? Kalau Dia turun dari surga artinya dunia kiamat. Kalau sampai kamu masih ada dan dunia belum kiamat, itu artinya pasti bohong. Itu nggak ketemu Tuhan. Kemungkinan kamu bukan ketemu pribadinya, tapi kemuliaannya. Bisa nggak bisa? Saya beri contoh ya. Berpuluh-puluh orang termasuk pribadi dalam hidup saya dulu nggak percaya adanya penglihatan, nggak percaya. Dan saya tentang mati-matian penglihatan. Saudara, papa saya sendiri doa pagi-pagi dan saya berada di sebelah karena saya mau kerja percetakan ya. Dia mau kerja, terus saya mau mampir ke papa saya. Nah setelah itu papa saya itu mau beli satu gereja yang dijual di satu tempat di Surabaya, yaitu Jalan Sitotopo. Gereja yang pertama kali dibakar di Surabaya itu gereja itu, ya di sekitar itu. Nah, dia berdoa, dia mau bayar kira-kira 50% gereja. Setelah dia berdoa mau siap, sudah mandi, sudah bangun tidur semua, dia berdoa di pinggir tempat tidur, dia berdoa berlutut. Tiba-tiba ada orang datang. Papa saya pikir itu tamu. Dan waktu dilihat oleh papa saya, ini tamunya siapa? Tamu itu memberikan bayi yang hitam, kotor, jijik, sangat menjijikan. Bukan hanya bau, dilihat pun, waduh kayak pengen muntah. Nah setelah papa mau tanya, ini bayinya siapa? Hilang penglihatan itu. Dia berdoa lagi. Wah, kenapa Tuhan seperti itu? Tidak lebih dari berapa menit kemudian datang lagi. Papa saya tiba-tiba kepalanya lihat aja gitu ya, terus dia lihat, dikembalikan lagi bayi itu, harus diterima oleh papa saya. Papa saya kalau terima kenapa? Ih menjijikan, hitam banyak darahnya gitu ya, kotor sekali, najis sekali. Terus dia waktu nggak mau terima, hilang. Terus dia berdoa, aduh Tuhan apa maksudmu Tuhan? Beri petunjuk pada hamba-Mu, gitu ya. Dia berdoa, kira-kira hampir selesai doanya, mau amin, orang itu datang lagi yang bawa bayi itu, datang lagi, kasih bayi itu, dan lebih hitam, lebih menjijikan. Terus papa saya bersumpah, Tuhan, pimpin hamba-Mu yang hina, supaya tidak salah langkah. Saudara tahu rahasia apa yang dibuka? Nah, saudara kalau saya cerita ya, saudara kaget sekali karena dosa yang besar sekali
tidak pernah diungkapkan. Waktu bapak saya mau bayar gereja itu, kemudian datang ke keluarga hamba Tuhan yang sekurang namanya, ditanya, gereja ini ada apa sebelumnya sehingga Tuhan tolak gereja. Kenapa Pak bicara seperti itu? Saya dapat penglihatan 3 kali seumur hidup saya tidak pernah dapatkan, tapi hari ini saya dapatkan. Nah, saudara, waktu udah mau seperti itu, pendetanya mengelak. Oh, nggak ada apa-apa kok, kita betul-betul semua beres semua, nggak ada sesuatu apa-apa, kita sudah bersih semua, gitu ya. Jadi mau dijual. Bapak saya pulang, tetangga sebelah, persis sebelah rumah pendeta ini, memanggil bapak saya, Om kesini Om, ya. Nah di sana ada suami istri yang sudah siap sedia untuk berbicara dengan bapak saya. Dan waktu itu saya menunggu di luar, dia masuk. Waktu dia masuk berbicara, bapak saya kata, kenapa? Kedua anak pendeta itu berzina di kolam baptisan, bertahun-tahun sampai punya anak di kolam baptisan, karena mereka pakai baptisan semua. Jadi itu kan kira-kira ada 1,5 meter kan di bawah ini kan. Jadi mereka berzina di sana sampai punya anak dan tidak menikah. Saudara, dan waktu diberitahu itu dan dia tanya kepada tetangga-tetangga lain yang pernah tahu, akhirnya mereka banyak tahu. Jadi dunia sudah tahu dosanya keluarga dan gereja. Bapak saya berkata, nah, waktu bapak saya kembali mengatakan, hendaklah engkau hati-hati dengan Tuhan. Kenapa? Bapak saya bercerita, 3 imam besar, 3 raja besar. Saudara perhatikan, 3 raja besar, keluarga anaknya saling bunuh. 3 anak imam. Siapa sih? Harun, Imam Eli, Imam Samuel. 3 anak. Mereka punya anak Hofni Pinehas, terus Nadab dan ini dibunuh Tuhan semua karena membuat api palsu yang membakar korban persembahan. Saudara, tidak lewat daripada setengah tahun, seluruh anak pendeta itu mati semua. Saudara mau percaya nggak percaya silakan, tapi saya banyak sekali melihat kejadian-kejadian seperti ini. Dan saya punya teman di Bandung, pendeta mau dipecat, dikasih surat ketua majelis mau pecat. Begitu dia turun setelah doa, mau mecat masih doa ke Tuhan. Pendeta, bukan pendeta yang majelis. Mau mecat masih doa dulu, minta Tuhan mecat. Begitu turun setelah doa, disamber motor, naik motor keras kan, anak mabuk, buah mati langsung. Dan saya belum cerita sekali 2 kali. Saya punya teman, tadi saya cerita, main gitarnya bagus, jauh, dia canggih sekali. Karena sombong, nggak mau main, saudara perhatikan, dia tutup pintu, dia orang kaya, dia tutup pintu. Saudara tahu, harusnya pintu ditutup ini, dia lepas, dia enggak, dia tarik yang pintu atas, langsung potong, hancur. Dan selamanya dia tidak bisa diingat Tuhan. Dan itu terjadi di depan mata saya dan setiap pelayanan saya. Maka saya hati-hati sekali. Kenapa? Saya kalau tahu ada hamba Tuhan atau majelis atau siapapun yang lagi dididik Tuhan dan dihajar, saya sedih sekali. Kenapa? Saya nggak tega. Tapi kalau Tuhan mau, kita mau. Ya, kita nyoba. Kasih sekali. Oke, ada pertanyaan silakan. Yang mau tanya soal ini musik gerejawi? Atau sudah jelas? Puji Tuhan ya, sudah jelas. Bagaimana cara paling baik untuk memilih pemusik? Nah, tadi kan sudah saya beritahu. Saudara, pilihlah pemusik yang memiliki satu, yaitu hatinya sudah lahir baru. Jadi kalau main, walaupun dalam kekurangan, dia belajar dan cepat bisa. Pengalaman saya, nenek umur 70 tahun belajar organ dan sekarang hebat sekali. Gak percaya kan? 70 tahun nggak bisa musik, tapi karena gerejanya ada musik, semua anak mudanya nggak mau semuanya. Wah, dia berdoa dengan Tuhan, Tuhan kapan kau datangkan pemusik itu? Dia berdoa di depan kaca, ya kaca ya. Jadi kaca juga, Tuhan
Tuhan katakan, itu orang yang di depanmu. Tuhan, mana anak mudanya? Itu siapa? Itu saya. Lu Tuhan, jangan saya yang tertua sini. Tuhan katakan, iya kamu. Aduh, malu Tuhan. Enggak apa-apa. Ya les 2 tahun. Dia punya talenta tertutup puluhan tahun keluar. Dan saya tahu jago sekali dia. Saudara mau ngomong apa sih? Jadi saya minta anak muda ya belajar baik-baik. Ya. Oke, puji Tuhan. Ya, masih ada 5 menit. Adakah Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya secara lisan? Belum kita akhiri. Oke, berarti cukup jelas ya. Ya, berarti dapat kita simpulkan seminar kita pada sore hari ini, malam hari ini, worship or worship. Siapakah yang terbaik? Apakah karismatik atau Pentakosta atau Injili atau Reform itu? Ternyata yang terbaik adalah Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Bukan denominasi yang ini yang paling baik atau denominasi itu yang paling baik. Intinya adalah bahwa kita sama-sama beribadah, bahwa dasar ibadah kita adalah ketika Kristus sudah menghancurkan kuasa si jahat itu, sehingga kita diberi kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan kita itu. Kemudian bahwa di dalam ibadah yang terpenting bagaimana pribadi kita ketemu dengan Juru Selamat kita itu, ya, di dalam roh dan kebenaran. Bahkan menarik sekali salah satu pernyataan dari Pak Agung tadi bahwa Tuhan Yesus sebagai revolusioner ibadah kita membukakan kepada kita bahwa ibadah bukan lagi dibatasi oleh tembok-tembok bait Allah, melainkan itu semua sudah diruntuhkan, tirai sudah dirobek. Artinya tidak ada lagi yang terbaik, hanya Kristus itulah yang terbaik, ya. Sehingga dengan demikian kita bebas beribadah kepada Dia kapanpun, dimanapun, terutama hati kita mau diberikan untuk menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kehadiran pada malam hari ini. Sekali lagi kami dari GKI Gloria cabang Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih untuk seminar pembinaan iman berikutnya. Kami berharap Bapak Ibu Saudara juga boleh mengikutinya bersama Pendeta Agung juga untuk topik-topik bahasan lainnya yang tidak kalah menariknya, ya. Kita akan tutup dalam doa, mohon kesediaan Pendeta Agung. Mari kita balik berdiri ya. Kita menyanyikan Bapak terima kasih dengan hati yang sungguh-sungguh dengan